yang baik. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami boleh dikasih kesempatan lagi, kami berkumpul di tempat ini, beribadah kepada Engkau Tuhan. Tanpa kekurangan suatu apapun, kami percaya semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan nama-Mu sore hari ini Tuhan. Tuhan, biar Engkau pimpin sertai kebaktian kami sore hari ini. Kami percaya 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang nyata di tempat ini sore hari ini. Engkau tahu setiap kami, kerinduan setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita mau naikkan satu pujian, kita mau katakan bersama, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah dirimu, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
pagi sebelum saya berangkat kerja, anak saya yang besar, Sydney, dia nonton TV kartun gitu ya. Dia pas buka waktu itu kisahnya, dia nonton film kartun bagus sekali buat anak-anak, itu judulnya Superbook. Jadi dia nonton kisah waktu itu Ayub. Ya diceritakan persis kayak di Alkitab itu. Ayub sakit, dicoba sama iblis, anak-anaknya meninggal sampai dia akhirnya sakit, kemudian tubuhnya penuh dengan borok ya waktu itu. Terus istrinya bilang sama dia, kamu masih menyembah Tuhanmu sampai keadaanmu seperti itu, kamu masih menyembah Tuhan. Ayub jawab sesuatu hal yang luar biasa sekali. Dia bilang, masa kamu mau pemberian yang baik saja dari Tuhanmu, sedangkan yang tidak baik itu kamu nggak mau gitu. Iya, saya nggak bisa ini, tapi intinya kira-kira seperti itu. Lagu ini biarlah hari ini mungkin kondisi kita enggak, mungkin ada beberapa yang juga susah lagi berbeban berat. Tapi biarlah hari ini kita mau seperti Ayub, kita punya iman seperti Ayub. Kita mau tetap sembah Tuhan kita, karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia besar. Kita sendiri tahu kisahnya Ayub. Dia begitu percaya dengan imannya sampai akhirnya Tuhan mau memulihkan dia, luar biasa. Amin. Biarlah hari ini kita juga mau kuatkan hati kita mau kuatkan iman kita mau tetap percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan sampai kita bangkit berdiri, kita mau deklarasikan iman kita mau katakan bersama, Kau Allah yang luar biasa. Engkau Yesus, katakan dengan sepenuh hatimu. Hanya Engkau, sembah Engkau Tuhan, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami Tuhan, kami mau percaya Engkau Tuhan. Engkau Allah memeluk kami, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap awal walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
selamanya Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau selama-lamanya Kau tetap Allah kami, apapun keadaan kondisi kami tetap percaya teguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, semoga kami mau bersuka cita di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Siap bersuka cita, amin. Kasih salam dulu, dada-dada kiri kanan, halo. Kita mau bersuka cita buat Tuhan, amin. Halo. Besar dan mulia
siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan
kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tetap sekali kami percaya Tuhan Yesus, untuk selamanya kami tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih buat kesempatan sore malam ini kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai dari hati yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Dan kami yakin melalui setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir bersemayam di atas pujian umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi, mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga benih firman Tuhan yang akan ditaburkan sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubah menjadi indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Selamat kembali Bapak Saudara. Shalom. Oke. Nah, malam ini kita akan kembali sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita buka dari kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 di ayat yang ke-6. 1 Timotius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Ya. 1 Timotius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Yang setuju berkata amin. Judul firman Tuhan pada sore atau malam ini adalah tentang merasa cukup. Ya, merasa cukup. Jadi bukan kebetulan dia cerita, ya Pak Hendy cerita tentang hari-hari ini ada banyak tantangan, kesulitan yang dialami ya oleh banyak orang. Termasuk juga ada juga umat-umat Tuhan. Karena memang kita masih hidup di dunia ini, saudara ya. Kadang-kadang ada kesulitan, pergumulan, penderitaan yang kita alami. Ya, nah salah satunya itu adalah faktor atau soal ekonomi. Ya, nah ini memang sudah jadi rahasia umum ya dengan pandemi ini ya, perekonomian bukan cuma Indonesia tapi perekonomian dunia itu banyak mengalami kegoncangan. Ya, hidup semakin sulit ya, kebutuhan ada tapi pendapatan, pemasukan ya itu menurun. Ya. Nah, inilah saatnya untuk kita belajar dari firman Tuhan malam ini, yaitu tentang merasa cukup. Alkitab berkata, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Terjemahan lain yang saya baca itu dikatakan kesalehan yang disertai rasa cukup akan memberi manfaat yang besar. Ibadah, seringkali orang berasumsi ibadah itu hanya ketika ada di gereja. Tapi sesungguhnya ibadah itu bukan hanya waktu ada di gereja. Segenap hidup kita, seperti kitab Roma berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kata ibadah bukan cuma hanya sekedar waktu kita ada di gereja, tapi seluruh kehidupan kita dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, karena itulah terjemahan lain lebih mudah ditangkap, dikatakan kesalehan. Bukan hanya sekedar ibadah di gereja, tapi ibadah punya pengertian kesalehan hidup umat Tuhan yang disertai rasa cukup, itu memberi manfaat yang besar. Jadi sangat disayangkan kalau ada umat Tuhan beribadah, umat Tuhan belajar hidup saleh, tapi tidak disertai rasa cukup.
Nah, karena itulah saya mengajak Bapak Ibu Saudara belajar malam hari ini tentang rasa cukup, merasa cukup. Karena rasa cukup itu membuat ibadah kita, kesalehan kita jadi punya manfaat, jadi punya keuntungan, jadi punya dampak yang besar dalam hidup kita. Ya. Nah, terjemahan yang lain lagi ada yang berkata seperti ini. Secara rohani kita sungguh akan diberkati kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai kehendak Allah. Ya, sekali lagi, secara rohani kita sungguh diberkati kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai kehendak Allah. Ya, ini terjemahan yang lain dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Rohani kita diberkati kalau kita bisa punya rasa cukup, rasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai kehendak Allah. Itu membuat rohani kita diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan, ya khususnya bagi anak-anak muda, bagi orang-orang yang masih usia produktif. Mereka berkata, Pak, bukankah kita ini punya kerinduan, kita punya harapan untuk lebih maju, lebih sukses, lebih berhasil. Ada lagi yang lain bilang lebih kaya, ya. Pokoknya lebih lagi di waktu yang akan datang. Mimpi-mimpi yang besar, ya. Oke. Nah, kalau dikatakan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, apakah berarti umat Tuhan itu tidak boleh punya keinginan untuk lebih sukses, untuk lebih kaya? Sebenarnya Alkitab tidak melarang untuk anak-anak Tuhan itu punya keinginan untuk lebih sukses. Alkitab tidak melarang untuk umat-umat Tuhan itu punya keinginan untuk lebih, ya, lebih kaya, lebih sukses, lebih berhasil, mengejar mimpi di masa yang akan datang. Tidak dilarang. Tetapi hendaknya hidup umat Tuhan itu ada dalam keseimbangan, balance, keseimbangan. Kalau kita dalam hidup ini hanya menekankan mengejar kesuksesan, tetapi tidak memiliki rasa cukup, maka dikhawatirkan. 1 Timotius berkata, mari kita lihat ya, 1 Timotius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-9, ya. 1 Timotius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya ini bicara ingin punya lebih sukses, lebih berhasil, ya. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini kalau sudah baca, ini dari ayat 9 di 1 Timotius pasal 6, kata-kata celaka, runtuh, binasa itu diulang sampai beberapa kali. Satu ayat, tapi dampak negatif itu diucapkan sampai berapa kali. Mengapa? Itu terjadi bagi umat Tuhan yang ingin kaya lalu jatuh dalam pencobaan. Loh, berarti kalau gitu umat Tuhan tidak boleh dong ingin kaya, ingin lebih sukses, ingin lebih berhasil, atau punya mimpi. Dan sebenarnya Alkitab tidak melarang. Namun diingatkan hendaklah kita punya keseimbangan. Kalau hanya melulu pikiran hati kita, hidup kita dipenuhi dengan keinginan untuk lebih kaya, lebih sukses, lebih berhasil, dan tidak punya keseimbangan, rasa cukup, rasa puas dengan apa yang dimiliki, maka ayat ini akan terjadi. Jatuh. Dan saudara tentu tahu ya, tentu kita sudah lihat kehidupan orang-orang di Alkitab ditunjukkan mereka yang ingin lebih lagi, akhirnya mereka jatuh. Ingat kisahnya Akan
Akan itu salah satu orang Israel. Tulisannya A-K-H-A-N. Akan. Salah satu orang Israel yang ikut merebut Kanaan sesudah tembok Yeriko itu roboh. Tuhan yang merobohkan tembok Yeriko yang tebal. Nah, ketika Israel bisa rebut tanah Kanaan, Tuhan pesan, nggak boleh ngambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Tapi Akan yang ingin lebih kaya, ingin punya lebih, dia ambil emas, perhiasan, pakaian-pakaian yang mewah, diambil. Tuhan melarang nggak boleh, tapi Akan yang tergiur ingin lebih, ya, lebih kaya, lebih sukses, ambil, disembunyikan. Dia pikir Tuhan nggak tahu, disembunyikan di tanah yang paling bawah. Dia lupa bahwa Allah itu Maha Tahu. Dan singkat cerita, begitu ketahuan akan dihukum. Sudah tahu hukumannya akan apa? Bukan cuma Akan, tapi seluruh keluarga Akan dibakar hidup-hidup, binasa. Karena Pak, tergiur, tidak balance, tidak seimbang. Hati pikiran hanya tertuju kepada ingin kaya, ingin lebih berhasil, ingin lebih berhasil. Sekali lagi nggak salah ingin lebih berhasil. Tapi kalau cuma itu saja, tidak diimbangi dengan rasa cukup, rasa puas dengan apa yang dimiliki, maka akan membuat hidup seorang umat Tuhan hancur. Ingat lagi Yudas Iskariot. Yudas Iskariot juga sama, dia tergiur dengan uang, ingin lebih kaya, ya. Sebagai bendahara dipercaya megang kas, tapi ternyata Yudas ini sering ngambil, mencuri. Bahasa kerennya nyolong, ya, ngentit. Ya, ini Yudas sering ngentit uang kas yang dipegang. Padahal bendahara itu harusnya dipercaya soal megang keuangan, jujur, kenceng. Ya, tapi Yudas ternyata tidak begitu. Yudas suka ngambil kas. Yang terakhir bukan cuma ngambil kas, gurunya juga dijual. Mengapa? Karena dalam hidupnya hanya ingin kaya, hanya ingin lebih sukses, lebih punya banyak dan sebagainya, tapi tidak memiliki rasa cukup, rasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Nah, ini penting ya, Bapak Ibu sudah bisa nangkep ya. Jadi Tuhan tidak melarang kalau kita umat Tuhan ingin lebih sukses, lebih berhasil, lebih kaya, tidak dilarang. Tapi diingatkan harus ada balance, yang ngontrol, yang ngerem. Bisa dibayangkan kalau kita punya kendaraan, entah roda 2, entah roda 4, kendaraan itu hanya ada gas, pedal gas ada, gas di tangan juga ada, tapi pedal rem tidak ada. Sudah mau dikasih kendaraan seperti itu? Ya, katakanlah kendaraan mungkin Mercy gitu sudah ya, atau Jaguar, ya sudah dikasih, tapi tidak ada remnya, gas stok di sini sudah ya. Nah, saudara berani pakai kendaraan seperti itu? Kalau saya tidak berani, saudara. Nah, bagaimana nanti kalau tiba-tiba mesti berhenti? Taunya cuma ngegas, saudara. Bablas, nabrak atau masuk ke jurang, mati. Hidup umat Tuhan yang taunya hanya ngegas, ingin lebih maju, lebih sukses, lebih berhasil, lebih punya uang banyak, tapi nggak punya rem, bablas, hancur hidupnya. Saya berani pastikan, hancur. Ini penggenapan firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan pasti digenapi. Ya, jadi sekali lagi jangan salah ya. Saya perlu tegaskan ini. Ada yang salah beranggapan umat Tuhan tidak boleh punya keinginan sukses, tidak boleh punya keinginan yang lebih sukses, lebih berhasil, lebih kaya, tidak boleh. Salah, boleh. Tapi harus ada imbangannya, harus ada balance-nya, harus ada kontrolnya, harus ada remnya. Apa remnya? Remnya itu harus punya rasa cukup. Nah, oke, sekarang kita akan lihat saudara ya. Bicara tentang rasa cukup ini, maka kita akan belajar tentang 3 hal.
yang perlu kita tahu tentang rasa cukup. Karena rasa cukup ini begitu penting, memberi dampak, memberi kegunaan yang besar, manfaat yang besar, bahkan membuat rohani kita diberkati kalau kita punya rasa cukup. Nah, sekarang kita lihat, kita belajar tentang rasa cukup. Yang pertama, rasa cukup itu sebenarnya tergantung dari kondisi hati. Rasa cukup tidak tergantung dari apa yang dimiliki, berapa besar yang dimiliki. Tidak. Ada orang yang berkata, sekarang saya belum puas Pak, saya belum merasa cukup karena tabungan saya baru 100.000. Saya nanti puas rasa cukup kalau tabungan saya 10 juta. Tuhan berkati, punya tabungan 10 juta. Seneng so. Tapi beberapa saat kemudian berkata, aduh, kok kurang ya? Kok rasanya nggak cukup 10 juta? Semua sekarang naik. Ganti doanya, Tuhan, aku minta sekarang tabunganku bukan 10 juta. Aku minta tabunganku sekarang 100 juta. Tuhan berkati, punya tabungan 100 juta. Seneng so. Tidak berapa lama mulai muncul lagi. Kok rasanya 100 juta itu kecil ya? Yang lain teman-temanku punya tabungan 500 juta. Doa lagi, Tuhan kurang 100 juta Tuhan. Nanti kalau aku punya anak, nanti kalau aku punya cucu, nanti hari tuaku 500 juta Tuhan, 500 juta. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, besar uang berapapun tidak akan pernah bisa membuat manusia itu puas. Setuju? Betul. Mungkin senang sesaat, oke. Tapi kemudian muncul rasa kurang, tidak puas, tidak cukup. Dan itu Alkitab katakan. Pengkhotbah pasal 5. Ayo kita buka. Pengkhotbah pasal 5 di ayat yang ke 10 kalau Alkitab digital. Tapi kalau Alkitab cetak itu di ayat yang ke 9. Pengkhotbah pasal 5 di ayat yang ke 10 pada Alkitab digital ya. Kalau Alkitab cetak itu ayat 9. Demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Tidak pernah ada kata puas. Tidak pernah. Ini Alkitab yang ngomong, so. Bukan saya ngomong ya. Tidak pernah ada kata puas. Jadi rasa cukup itu sebenarnya bukan tergantung pada berapa besar atau berapa banyak nominal uang, harta yang kita miliki. Bukan tergantung pada itu, tapi tergantung pada kondisi hati kita. Sekali lagi, rasa cukup itu tergantung pada kondisi hati kita. Ya, jadi sekali lagi ini mesti kita tangkap dengan baik supaya kita nggak salah nanti ya. Dipikir baru bisa cukup kalau punya nilai tertentu, nominal tertentu, ya baru merasa cukup. Selama belum mencapai itu, nggak cukup. Ternyata enggak. Sudah mencapai itu pun ya ternyata masih kurang juga. Karena uang, penghasilan tidak bisa memberi kepuasan. Rasa cukup itu tergantung dari kondisi hati seseorang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dalam salah satu ucapan doa Bapa kami, Tuhan itu berkata begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Alkitab saudara begitu ya? Secukupnya ya? Bukan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah. Enggak ya? Enggak. Berarti Alkitab Bapak Ibu Saudara sama dengan saya ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa Tuhan ajarkan pakai kata secukupnya? Bukan yang limpah, yang banyak, enggak, secukupnya. Rupanya Tuhan hendak mengajar kita supaya tidak khawatir akan hari besok. Berikanlah kami pada hari ini, kata hari ini, supaya tidak khawatir akan hari besok.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita diajar supaya nggak khawatir akan hari besok. Kita dilatih supaya mengandalkan pemeliharaan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan mempercayai bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itu cukup buat kita. Sekali lagi, mempercayai bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu cukup. Itulah sebabnya, ayo latih ya hati kita, memiliki hati yang seperti diajarkan oleh doa Bapa kami melalui Tuhan Yesus ajarkan. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan khawatir akan hari besok. Belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan, dan juga mempercayai, ya, dikatakan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu cukup, selalu cukup buat kita, anak-anaknya. Ya, ini yang pertama, saudara ya. Jadi ternyata rasa cukup atau rasa puas itu bicara tentang kondisi hati. Dan bukan karena sesuatu nominal, jumlah tertentu yang dimiliki oleh seseorang, bukan, tapi kondisi hati. Sekarang kita masuk yang kedua. Rasa cukup bukan hanya bicara tentang kondisi hati, tapi yang kedua, orang yang merasa cukup, dia memiliki rasa cukup, maka dia akan, yang kedua, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mari kita buka ayatnya. Ibrani pasal 13 di ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 di ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya perhatikan ada kata cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Orang yang merasa cukup, maka yang kedua. Kalau yang pertama rasa cukup itu bicara tentang kondisi hati. Yang kedua, bukan cuma kondisi hati, yang kedua, rasa cukup itu akan membuat seseorang bersikap, bertindak, berperilaku, berbuat, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ini firman Tuhan katakan begitu. Satu ayat lagi saudara ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Filipi pasal 4 di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Perhatikan kalimat berikut. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Diulang sekali lagi, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada kata mencukupkan diri. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar ada seorang ya, yang cerita waktu dia punya teman itu hidupnya susah, ya. Karena memang begitu susah hidup mereka, maka mereka seharian itu makannya bukan nasi, tapi mereka itu makannya kanji. Nah, saya juga tidak bisa bayangkan ya, kanji itu kayak apa kalau dimakan, karena seumur umur saya belum pernah makan kanji. Tapi ini cerita yang saya dengar. Ada orang hidupnya susah, supaya dia bisa mencukupi, dia berpadan dengan apa yang dimiliki dalam hidupnya, tidak bisa beli nasi, maka untuk bisa memberi makan dia dan keluarganya, makannya itu kanji. Ya, tapi ini dia lakukan, ya, dia belajar untuk melakukannya, ya, sambil dia menyisihkan uangnya, sebagian ada untuk ditabung, tapi sebagian ada digunakan untuk makan, tapi makan yang begitu sangat-sangat sederhana. Tapi keulutan, kegigihan orang ini membuahkan hasil. Akhirnya orang ini jadi orang yang cukup berada. Beberapa waktu kemudian, ya, karena dia bisa mengatur, dia bisa mengelola apa yang dimiliki sedemikian rupa,
dia tidak tergiur ya dengan hal-hal yang membuat dia ingin segera kaya, lalu pakai cara-cara yang tidak benar dan sebagainya, malah hidupnya hancur. Enggak, dia atur, dia manage sedemikian rupa, dia cukupkan diri dengan apa yang ada. Akhirnya satu ketika dia jadi orang yang sukses. Nah, ini belajar bahwa mencukupkan diri dengan apa yang ada itu adalah sebuah tindakan orang yang merasa cukup. Saya ingat beberapa waktu yang lalu Pak Yones Loistian itu pernah cerita begini. Di kota tempat dia tinggal, kota Kudus, itu dia punya jemaat ya, seorang pemuda gitu ya. Nah, pemuda ini gajiannya nggak terlalu besar. Nggak salah waktu diceritakan cuma sekitar 500 atau 600 ribu. Nah, tapi pemuda ini seringkali mengeluh kepada Pak Yohanes, bilang hidupku susah, nggak cukup. Nah, Pak Yohanes cari tahu kenapa ya kok bisa nggak cukup? Dia belum menikah, masih pemuda, single, 500-600 ribu nggak cukup katanya. Ya, ternyata dia itu pakai handphone. Nah, seperti sudah tahu bahwa handphone itu pulsanya mahal. Zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mungkin sudah beda. Zaman dulu orang pakai handphone itu tidak terlalu banyak. Pulsa handphone itu mahal. Nah, dia sering gunakan handphone itu untuk telepon cewek-cewek, ya samperin cewek-cewek melalui telepon gitu ya. Dia sering gunakan itu, tanpa dia sadari bahwa pulsa handphone itu mahal. Lalu Pak Yohanes bilang, harusnya kamu cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Kalau bayaranmu memang 500-600 ribu, ojo pakai handphone. Gitu. Ya, jangan pakai handphone, karena handphone itu memang mahal, pulsanya dan sebagainya mahal. Belum lagi nanti kalau ada handphone seri terbaru. Sekarang ini kan setiap waktu keluar terus seri ya. Saya kadang-kadang bingung. Baru keluar seri ini, belum sampai 1 tahun, berapa bulan, keluar seri yang baru. Mau diikuti habiskan uang, tidak diikuti katanya ketinggalan, ya jadul, nanti kecepatannya sudah nggak karu-karuan, nge-lag, nge-hang dan sebagainya. Repot juga, Nah, ini pentingnya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Firman Tuhan katakan orang yang memiliki rasa cukup, yang pertama kondisi hatinya, yang kedua dia akan bersikap, bertindak, berperilaku, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dirinya. Seperti firman Tuhan katakan, minta hikmat dari Tuhan untuk bisa mengelola dengan baik apa yang ada pada kita. Jangan dihambur-hamburkan, dihabiskan. Yang penting senang pokoknya hari ini. Besok nggak ngerti. Ya memang kita berkata kesusahan sehari untuklah sehari. Ya, besok urusannya besok katanya ya. Yang penting hari ini pokok senang-senang. Nah, dihabis-habiskan. Bahkan lebih besar pasak daripada tiang. Hancurlah kehidupan seorang. Ya, jadi yang kedua, orang yang memiliki rasa cukup, dia akan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, orang yang memiliki rasa cukup, dia akan mampu mengucap syukur, yang berarti mengucapkan berkat. Saya ulang ya, yang ketiga, orang yang memiliki rasa cukup, dia akan mampu mengucap syukur, yang berarti mengucapkan berkat. Mari kita lihat ayatnya. Markus pasal 8 di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Markus pasal 8 di ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka, murid-muridnya, memberikannya kepada orang banyak. Ini peristiwa Tuhan memberi makan banyak orang, ya, sekian ribu orang. 7. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Kalau sudah perhatikan di sini, ketika Tuhan Yesus hendak memberi makan orang banyak, secara manusia tidak mungkin. Karena waktu itu bekal yang dimiliki untuk memberi makan sekian ribu orang itu dikatakan hanya 7 roti
dan beberapa ikan. Sedikit, tetapi Tuhan Yesus dikatakan mengucap syukur. Tuhan Yesus mengucap berkat. Keajaiban terjadi. Ikan, roti yang sedikit bisa memberi makan orang banyak. Bahkan ada sisanya. Ya masuk akal, so. Tapi ini terjadi. Ya. Mengapa? Karena mengucap syukur, karena mengucap berkat. Jadi saya mengambil kesimpulan, orang yang memiliki rasa cukup, dia akan mampu mengucap syukur. Dia akan mengucapkan berkat. Orang yang mengucap syukur itu berarti mengucapkan berkat. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk segala yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku, berarti saudara sedang mengucapkan berkat. Tapi kalau saudara ngomong begini ya, Tuhan, hidupku kok koyok gini ya, sorot, ngenes, menderita, ngomel, bersungut-sungut, itu bukan mengucap berkat. Maaf, berarti mengucap kutuk. Saya ulang ya, orang yang mengucap syukur berarti dia itu mengucap berkat. Tapi orang yang tidak mengucap syukur, dia itu berarti mengucap kutuk. Yakobus berkata, bagaimana mungkin dari mulut yang satu keluar ucapan berkat, tapi dari mulut yang sama juga keluar ucapan kutuk. Tidak mungkin, ini tidak boleh terjadi. Yakobus pasal 3 di ayat yang ke-10. Ayo kita lihat. Yakobus pasal 3 di ayat yang ke-10. Ya, ini ayat yang hampir terakhir. Setelah ini pelan-pelan mimbar bisa kembali maju ke depan ya, kita siap untuk memuji Tuhan. Yakobus 3 ayat yang ke-10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi, tidak boleh demikian terjadi. Mulut yang sama keluar berkat tapi juga keluar kutuk. Jadi kalau saya kasih contoh yang sederhana, ada orang berdoa begini, Tuhan berkatilah pekerjaanku. Wah bagus, doa minta diberkati, ucapan berkat, bagus loh. Tapi setelah itu waktu jalani pekerjaannya, mulai ngomel, mulai menggerutu ngomong, lah yuk kerjaan kok koyok ini, sepi, sorot, sial, hancur, bangkrut. Loh, baru ngomong berkati pekerjaanku, ucapan berkat. Tapi ketika kerja ngomongnya loh, ngomel, menggerutu. Berarti mengucap apa sih? Kutuk. Nah Tuhan kan bingung. Berkati pekerjaan. Setelah itu pekerjaannya diucapi kutuk. Kata Tuhan, ini apa ini? Minta pekerjaannya diberkati, tapi selanjutnya keluar ucapan kutuk. Mari minta berkat, ucap kutuk. Minta berkat, ucap kutuk. Itulah sebabnya mengapa berkatnya tidak pernah datang. Karena ucapannya berubah. Dari mulut yang satu keluar berkat, tapi dari mulut yang sama juga keluar ucapan kutuk. Hal ini tidak boleh terjadi. Ini membuat banyak umat Tuhan tidak terima berkat dari Tuhan. Karena habis mengucap berkat, mengucap kutuk. Saya ingat satu lagu berkata begini ya. Depannya di mana saya lupa. Tengah-tengahnya berkata, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Tahu saudara gitu ya? Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata atas Indonesia. Sudah boleh ganti kata-kata ini. Ku ucapkan berkat atas hidup ini, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Nyata dalam siapa? Nyata dalam hidup kita. Kalau saudara mengucap berkat, kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup. Kalau saudara mengucap berkat, ngomel, berarti mengucap berkat, lalu ngomong kutuk, kemuliaan Tuhan tidak pernah nyata dalam hidup kita. Rugi, ya.
Mari belajar untuk mengucap syukur, miliki rasa cukup, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya bisa belajar untuk bersyukur, yang berarti kita mengucap berkat. Kalau kita mengucap berkat, apa yang tidak mungkin bagi kita diubah oleh Allah menjadi mungkin bagi Allah. Sekali lagi, kalau kita mengucap berkat, apa yang tidak mungkin bagi kita diubah oleh Allah untuk menjadi mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu terjadi karena ucapan syukur kita. Ayat penutup, Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Musik CD silakan maju ke depan. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini kalau saya pakai bahasa sehari-hari sebut, mangan opo iki saiki? Ngombe opo? Gawe opo? Ya kira-kira kan gitu ya, kalau dalam bahasa sehari-hari kan, aduh makan apa ini ya? Bingung gitu ya. Tuhan bilang jangan ngomong begitu, jangan khawatir dan berkata seperti itu, jangan. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sekali lagi, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang setuju berkata amin. Kalau kita cari kerajaan Allah, kehendak Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, makan, minum, pakaian yang kita perlukan, yang Bapa di surga tahu apa yang kita perlu, itu akan ditambahkan kepada kita. Mari kita datang pada Tuhan lewat satu pujian, kita katakan, selalu ku ingat akan kebaikan-Mu di waktu lalu. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkan. Sekarang katakan, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggal. Ku selalu bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu. Betapa setiamu di sepanjang hidupku. Dengan iman katakan, Kau setia. Kami percaya Tuhan, sungguh besarlah kasih-Mu. Betapa setiamu di sepanjang Terima kasih buat firman kebenaran yang kami terima pada malam ini, mengingatkan kami
betapa pentingnya setiap kami umat Tuhan memiliki rasa cukup, puas dengan apa yang ada pada kami. Memang tidak dilarang kami ingin lebih sukses, kami ingin lebih berhasil, kami ingin lebih kaya, tetapi hendaknya diimbangi dengan rasa cukup, supaya kami tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan yang membawa hidup kami menuju kepada kehancuran. Luar biasa Engkau mengingatkan kami, supaya kami belajar memiliki rasa cukup. Dan itu bukan tergantung dari berapa besar nominal uang kekayaan yang kami punya, tapi rasa cukup itu tergantung dari kondisi hati kami. Doa Bapak kami mengingatkan supaya kami punya hati seperti yang Tuhan ajarkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian juga Tuhan, kalau kami punya rasa cukup, maka kami akan belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kami berdoa minta hikmat Tuhan supaya kami bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan titipkan kepada kami. Dengan hikmat dan kemampuan dari Tuhan kami bisa mengatur, mengelola dengan baik, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan kalau kami punya rasa cukup, maka kami akan bisa bersyukur, yang berarti kami mengucapkan berkat. Dan kalau itu kami lakukan, kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Ampuni kami yang seringkali ketika kami mengalami sesuatu, kami mulai mengucapkan kata-kata persungutan, kata-kata menggerutu, tidak bisa bersyukur. Tanpa kami sadari, berarti kami sedang mengutuk. Ampuni kami Tuhan, kata-kata kutuk keluar dari mulut kami. Padahal Tuhan ingin kami mengucap kata-kata berkat. Ampuni kami Tuhan. Dan kami mau belajar mulai malam ini untuk kami mengucap kata-kata berkat. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan berkata-kata lebih lanjut, mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima. Kami boleh melakukannya, sehingga kami tidak khawatir, karena Bapa di surga tahu apa yang kami butuhkan. Dan Tuhan berjanji itu akan ditambahkan kepada kami kalau kami mencari kerajaan Allah dan kebenaran yang lebih dahulu. Kami percaya malam ini Tuhan, semua kami diberkati rohani kami, karena kami belajar untuk boleh memiliki rasa cukup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya, biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita sekalian. Saya sendiri pun belajar, saudara, ya. Jangan saudara pikir, kalau Pak Gembala sudah sempurna, enggak. Saya juga belajar, saudara. Ya kadang-kadang itu ketika menghadapi sesuatu karena tanpa sadar, saudara, ya. Entah hati, entah kata-katanya mulai mengucap, aduh, kok Solo nih ya, aduh kok gini ya. Lalu Tuhan tuh ingatkan, nah ayo mulai ngomel ya, tak selentik mulutmu ya, ya. Diingatkan sama Tuhan, mulai ngomel ya, tak selentik mulutmu nanti ya. Nah gitu ya, Tuhan bilang nggak boleh sekarang mengucapkan berkat. Bukan mengucapkan berkat atas Indonesia saja, tapi ucapkanlah berkat atas hidup kita masing-masing. Karena mulut kita ini punya kuasa. Nah, saudara mengucapkan berkat, tapi diucapkan terus ya. Jangan Tuhan berkati pekerjaanku, habis itu ngomel. Berarti mengucap berkat, mengucap kutuk, mengucap berkat, mengucap kutuk. Berkatnya nggak datang-datang, soalnya bolak-balik ganti-ganti. Tuhan bingung gitu ya, kalau saya pakai istilah Tuhan bingung. Ini karpe anakku ini apa? Mari ngomong berkati pekerjaan, ngomel, kutuk. Minta berkat lagi, ngomel lagi, kutuk. Berkat, kutuk. Katanya Tuhan, wes. Ini karpe apa ya kok minta berkat terus ucap kutuk, minta berkat ucap kutuk. Gak bener ya. Berkat gak datang dalam hidup kita, rugi. Ya, biar kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita. Oke, Tuhan berkati kita sekalian. Persembahan nanti Bapak Ibu bisa berikan, masukkan di kotak yang sudah disediakan ya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita katakan, selalu bersyukur kepada Sang Setia besar
Terima kasih Tuhan, tambahkan kapasitas kami supaya kami boleh siap untuk menerima berkat Tuhan. Ketika kami diberkati, membawa kami bisa menjadi berkat, membawa kami bisa mengatur, mengelola berkat yang Tuhan berikan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka yang sakit, Tuhan jamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan mungkin yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, karena percaya Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang sudah dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Memberkati tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami boleh semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi sertai dan hentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, pelayanan dengan membawa berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Dengan terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita. Terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati, sampai berjumpa pada waktu yang akan datang.